Oke teman-teman, sekarang saya mau menjawab pertanyaan yang banyak sekali nih dari teman-teman ya, yaitu tentang eh, ada nggak kisi-kisi ujian untuk sertifikasi PPJK atau ahli kepabeanan ini. Saya jawab ada ya, tenang aja. Jadi teman-teman jangan khawatir, kisi-kisinya sudah ada dan ini sebenarnya bukan rahasia ya, ini sangat open ya. Caranya gimana? Kita langsung ke sini ya. Oke, kita masuk ke klc.kemenq.go.id. Terus kemudian kita pilih menu sertifikasi. Ini ada di bagian bawah. Nah ini, terus kemudian kita pilih yang sertifikasi ahli kepabeanan. Oke, di sini banyak menunya. Terus kemudian kita cari yang ini ya. Oke, ini petunjuk bentuk materi ujiannya. Yang pertama ini adalah ujian tulis, walaupun sekarang bukan tulis ya. Jadi sekarang sudah menggunakan komputer ya. Jadi sekarang ujiannya sudah menggunakan laptop atau menggunakan sistem CAT ya, komputer asisten ya, komputer asisten tes. Nah ini yang pertama, soalnya berbentuk urean atau hitungan untuk materi teknik klasifikasi barang atau penentuan HS code dan nilai pabean. Oke, jadi ini nanti saat ujian teman-teman perlu membuka BTKI ya, baik cetak ataupun BTKI yang biasanya sudah disediakan oleh panitia. Kemudian soal selanjutnya untuk esai adalah tentang nilai pabean ya, yaitu menghitung penerimaan negara berdasarkan undang-undang. Terus kemudian bentuk yang selanjutnya adalah pengisian pemberitahuan pabean impor dan atau ekspor. Nah yang ketiga ini, yang C ini, selama ini belum pernah diujikan ya. Jadi biasanya hanya dua ini, penentuan HS code dan perhitungan penerimaan negara ya. Jadi nanti kita akan diminta untuk menghitung nilai pabean berdasarkan variabel-variabel pembentuk nilai pabean. Terus kemudian kita akan diminta untuk menghitung ya berapa besarnya penerimaan negara terkait impor ya. Kalau nilai pabean kan kita kaitannya dengan impor. Jadi nanti teman-teman harus tahu ya pembentuk nilai pabean itu apa aja gitu. Nah makanya untuk mengerjakan soal itu boleh menggunakan kalkulator biasa atau kalkulator dagang kita biasa sebutnya. Kemudian bentuk soal yang kedua, nah, di sini masih ujian tulis ya, walaupun sekarang sudah online. Maaf, maksudnya sudah menggunakan komputer. Jadi ada program yang diinstal di laptop kita yang akan digunakan untuk ujian. Nah ini pilihan ganda, ini lebih banyak materinya. Yang pertama ada undang-undang kepabeanan. Jadi teman-teman harus pelajari, harus mengerti, harus tahu ya tentang materi-materi ini kalau mau lulus ujian ini. Terus kemudian yang kedua, tata laksana dan prosedur kepabeanan di bidang impor dan ekspor. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tentang fasilitas kepabeanan. Ini cukup luas ya, fasilitas kepabeanan ini ada yang berkaitan dengan fasilitas fiskal, terus kemudian fasilitas kemudahan layanan di kepabeanan, terus selanjutnya ada juga fasilitas yang berkaitan dengan suatu kawasan atau kita biasa sebutnya dengan kawasan berfasilitas. Contohnya itu seperti kawasan ekonomi khusus, terus kemudian free trade zone, terus kemudian tempat penimbunan berikat yang meliputi kawasan berikat, pusat logistik berikat dan lain sebagainya. Jadi cukup luas untuk fasilitas kepabeanan ini. Kemudian untuk sistem klasifikasi barang atau HS itu juga ada di
soal pilihan ganda ya. Kemudian nilai pabean juga ada. Teori yang seperti apa nanti ada di pilihan ganda. Kemudian materi selanjutnya adalah prosedur pembayaran, pengembalian dan penagihan pungutan negara ini ya maksudnya ya. Jadi gimana secara pembayaran pungutan negara dalam rangka impor maupun ekspor. Terus kalau ada kelebihan prosedur pengembaliannya gimana. Terus kemudian kalau ada yang kekurangan dan perlu ditagih, prosedurnya seperti apa. Kemudian materi atau kisi-kisi selanjutnya yang diujikan adalah tentang keberatan dan banding dalam kepabeanan ya. Jadi prosedur pengajuan keberatan itu seperti apa, terus kemudian proses pengajuan banding ini biasanya kalau terjadi sengketa di kepabeanan. Kemudian materi yang selanjutnya adalah tentang lartas. Bahasa di lapangan kita sebut lartas ya, yaitu tentang peraturan barang larangan dan pembatasan. Nah, kita perlu tahu juga itu. Kemudian adalah tentang pengetahuan sistem informasi kepabeanan ya ini ya, atau biasa kita sebut dengan EDI, Electronic Data Interchange. Kalau bahasa Indonesianya adalah pertukaran data elektronik ya, di dalam kepabeanan. Nah, kalau sekarang yang lagi lagi trending ya, itu tentang CISA ya teman-teman ya, tentang sistem CISA. Oke. Terus kemudian ada keterangan untuk bentuk ujiannya berupa uraian tadi ya, yang teknik klasifikasi dan nilai pabean. Kemudian pilihan ganda dan atau yang C ini adalah pilihan ganda asosiasi. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian gimana kalau saya belum tahu nih materi-materi ini seperti apa. Nah, teman-teman yang baru mau ikut dan belum tahu materi-materi ini sebanyak apa dan detailnya seperti apa sih. Nah, banyak teman-teman yang untuk mempelajari materi ini caranya macam-macam ya. Ada yang beli buku, baca buku ya. Terus kemudian ada yang ikut training, ikut pelatihan untuk persiapan ini. Terus kemudian training itu biasanya ada yang offline ya, di kota masing-masing, dan juga ada yang online live ya, seperti lewat aplikasi Zoom ya. Nah, itu bisa diikuti dari mana aja selama ada koneksi internet. Oke. Nah, yang terbaru ini juga teman-teman bisa belajar lewat e-course ya. E-course itu semacam training tapi dia nggak live, dia direkam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini e-course yang di-provide oleh Optimal Learning. Nah, di sini teman-teman buka aja websitenya optimallearning.co.id, kemudian di service, nah pilih yang e-training. Jadi Optimal Learning ini menyelenggarakan training di bidang ekspor-impor ya. Ekspor-impor itu kalau di breakdown kan banyak ya. Termasuk salah satunya adalah kelas untuk menghadapi persiapan supaya kita lebih pede, lebih luas pengetahuan dan skillnya ya di bidang kepabeanan ya. Nah, sekarang sudah available e-course-nya selain kelas offline, terus kemudian kelas live Zoom juga ada e-course ya atau e-training. Nah, ini teman-teman pilih yang e-training ahli kepabeanan ini. Nah, ini ada previewnya. Seperti yang sudah tercantum di dalam kisi-kisi tadi ya, silabus untuk ujian ahli kepabeanan ya, salah satu materi yang akan diujikan adalah tentang undang-undang kepabeanan. Nah, tempatnya yang berikat ini nanti ada di breakdown lagi menjadi beberapa jenis ya. Ada yang disebut dengan gudang berikat ya, ada yang disebut dengan pusat logistik berikat dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan berikat
Dalam penetapan nilai pabean itu ada 6 metode yang digunakan ya. Yang sifatnya itu hierarki. Jadi ada metode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu teman-teman. Jadi cara kita mencari. Nah ini tentang kaidah ya, tata cara SOP. Kita harus mengetahui ini bantuan AS code untuk suatu barang ya teman-teman. Jenisnya apa? Kandungannya apa? Kandungannya aluminium. Cari di BTKI. Nah, bab atau bagian yang ada redaksinya aluminium ada, cari dulu seperti itu. Nah selain materi-materi yang disampaikan sesuai kisi-kisi ujian, yang paling asik di training ini, di course ini juga ada 39 voluntary tryout payment ya. Nah voluntary payment yang harus didahului oleh voluntary declaration adalah yang harus didahului oleh VD adalah yang voluntary payment on custom valuation ya. Yang C ya, custom valuation. Jadi yang berdasar perkiraan tadi ya, yang jadi, misalnya ibu ada profit, udah tahu ada profit tapi tidak ya, bisa memperkirakan fixnya berapa. Jadi kita usahakan setiap selesai penyampaian materi kita langsung PIB, lakukan tapi tryout ya, tahu soal, bahwa yang saya hitung kemudian di akhir pembelajaran semua sesi juga ada tryout ya. Di PIB-nya akan diceklis voluntary declaration ya, kita sesuaikan dulu. dengan Nah nanti setelah bisa dihitung fixnya berapa, baru nanti dilanjutkan dengan voluntary payment. Kita mengusahakan kita bantu teman-teman yang khususnya yang mau ikut ujian sertifikasi ahli kepabeanan atau PPCK untuk bisa lulus dengan skor dengan nilai yang baik ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat apa sih manfaatnya kalau kita atau benefitnya ya kalau kita mempunyai sertifikat ahli kepabeanan ya. Nah ini overview materinya itu sesuai dengan kisi-kisi ya, kisi-kisi dari Kemenko tadi ya, kita sesuaikan. Terus kemudian di sini juga ada bonus ya, bonus spesial. Nah, e-course yang lain ya. Ini bongkar rahasia lulus ujian ahli kepabeanan. Ya, ini pengalaman nyata. Jadi strategi tekniknya gimana kita bisa lulus dengan hasil dengan skor yang baik. Ini juga ada webinar tips kiat dan tips praktis ya, ini untuk melengkapi. Kemudian materi PPT ya, dari training ahli kepabeanan. Kemudian ebook ya, kumpulan soal latihan ujian ya, nimbang soal lah ya, istilahnya seperti itu. Kemudian ebook materi, kemudian BTKI ya, BTKI. Nah ini yang sangat keren ya. Jadi teman-teman yang ikut e-course ini bisa konsultasi ya. Kalau belum mengerti atau ada yang belum dimengerti, itu bisa kita memberikan free konsultasi ya teman-teman ya. Terus untuk teman-teman yang ingin check out via marketplace untuk e-course ini juga bisa di order, di check out lewat marketplace Shopee saat ini. Nah seperti itu teman-teman ya, semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menjadi ahli kepabeanan certified ya. Ini sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan ya. Ahli kepabeanan yang certified itu sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan ya. Kalau teman-teman pengen lihat buktinya mana sih, beneran nggak sih gitu kan, teman-teman bisa cek di sini di akun Locker Exim Instagram ya. Nah di sini kumpulan lowongan atau locker ya di bidang Exim, ekspor impor, kepabeanan, logistik, supply chain dan yang berkaitan dengan itu ya. Ini contohnya ada banyak sekali loker-loker yang membutuhkan ahli kepabeanan ya. Ini saya kasih contohnya.
@universalgym ya. Teman-teman buka langsung aja ya di instagram.com atau ketikan di aplikasi Instagramnya Locker Exim. Oke, baik teman-teman, demikian semoga bisa bermanfaat dan sukses untuk kita semua.